Halo, jumpa lagi dengan saya di channel MTK ST Official. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai simetri dan pencerminan. Simetri dan pencerminan. Pernahkah kamu melihat bayangan benda di permukaan air? Benda dan bayangan tersebut merupakan contoh pencerminan. Pada pencerminan, benda dan bayangan akan simetris. Yang pertama adalah simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Garis hasil lipatan tersebut dinamakan dengan sumbu simetri atau garis simetris. Jika sebuah bangun atau benda memiliki sumbu simetri, maka bangun atau benda tersebut merupakan bangun simetris. Nah, berikut adalah contoh bangun atau benda simetris. Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu merupakan contoh benda simetris ya, karena kupu-kupu memiliki sumbu simetri. Yang artinya kalau kita lipat dari sebelah kiri ke sebelah kanan, maka yang bagian kiri akan tepat menutupi yang bagian kanan. Nah, sumbu simetrinya berada di tengah ya. Kemudian kacamata. Kacamata juga merupakan contoh benda yang simetris. Karena kalau kita lipat dari kiri ke kanan, sumbu simetrinya berada di tengah ya. Maka yang bagian kiri akan tepat menutupi yang sebelah kanan. Kemudian contoh benda yang asimetris. Nah, asimetris adalah lawan dari simetris ya. Kalau simetris itu memiliki sumbu simetri atau memiliki garis lipatan ya, bisa dilipat. Kalau asimetris berarti tidak memiliki sumbu simetri atau tidak bisa dilipat. Maksudnya tidak bisa dilipat adalah tidak tepat menutupi bagian yang lainnya. Nah, kita perhatikan sepeda. Sepeda merupakan contoh benda yang asimetris. Karena kalau kita lipat ya, dari sebelah kiri ke sebelah kanan itu tidak tepat menutupi ya, yang bagian kiri tidak tepat menutupi yang bagian kanan. Dengan kata lain, sepeda ini tidak memiliki sumbu simetri. Atau kalau dari bagian yang belakang kita lipat ke bagian yang depan, itu juga tidak tepat menutupi ya. Jadi sepeda dikatakan contoh benda yang asimetris. Kemudian bingkai foto. Bingkai foto yang bentuknya atau sisinya yang berlekuk-lekuk seperti ini, kalau kita lipat dari kiri ke kanan atau kita lipat dari bawah ke atas, itu juga tidak tepat menutupi satu sama lainnya atau tidak memiliki sumbu simetri ya. Jadi bingkai foto yang berlekuk seperti ini merupakan contoh benda yang asimetris. Beberapa bangun datar memiliki sumbu simetri. Nah, kita perhatikan sumbu simetri pada setiap bangun datar berikut. Yang pertama adalah persegi panjang. Diingat kembali ya bahwa sumbu simetri itu adalah berapa cara kita bisa melipat bangun datar tersebut. Nah, berapa cara itu, berapa banyak cara kita bisa melipatnya itu dikatakan berapa banyak sumbu simetrinya. Kita akan melipatnya dari kiri ke kanan. Berarti kita bagi jadi dua ya. Sumbu simetrinya berada di tengah. Nah, satu. Kemudian dari bawah ke atas kita akan lipat, berarti kita bagi garis lipatannya atas sumbu simetrinya berada di sini. Nah, dua. Jadi hanya dua cara kita bisa melipat bangun datar persegi panjang. Maka dikatakan persegi panjang ini memiliki dua sumbu simetri. Satu, dua. Artinya kita hanya memiliki dua cara untuk melipat persegi panjang ini. Maka dikatakan persegi panjang ini hanya memiliki dua sumbu simetri. Kemudian trapesium sama kaki. Nah, berapa cara kita bisa melipat trapesium sama kaki agar bagian yang satu bisa menutupi bagian yang lainnya dengan tepat ya. Kita bagi ya. Sumbu simetrinya berada di sini, berarti dari kiri ke kanan kita lipatnya. Nah, kalau dari atas ke bawah tidak tepat menutupi ya, maka trapesium sama kaki hanya memiliki satu sumbu simetri, atau kita hanya memiliki satu cara untuk melipat trapesium sama kaki. Kemudian
segi 5 beraturan. Kalau beraturan berarti ini sisi-sisinya ini sama panjang ya. Ada berapa cara kita melipatnya atau ada berapa sumbu simetrinya? Nah, dari atas ke bawah 1 ya, kita bagi jadi 2. Kemudian dari sini ke sini berarti yang bagian sini menutupi yang bagian sini ya, 2. Kemudian dari sini ke sini berarti yang sebelah sini menutupi yang sebelah sini, 3 ya. Kemudian 4, yang sebelah sini menutupi yang sebelah sini. Kemudian 5 ya, bagian yang sebelah sini menutupi bagian yang sebelah sini. Jadi segi 5 beraturan itu memiliki 5 sumbu simetri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang selanjutnya adalah persegi. Nah, berapa cara kita bisa melipat persegi agar bagian yang satu menutupi bagian yang lainnya? Kita buat sumbu simetrinya atau garis lipatannya. 1, ya dari sini ke sini lipatnya. 2, 3, 4. Ternyata ada 4 cara kita bisa melipat persegi ya, agar bagian yang satu menutupi bagian yang lainnya. Jadi dikatakan bangun persegi ini memiliki 4 sumbu simetri. Kemudian segi 3 sama sisi. Ada berapa cara kita bisa melipatnya? Ya, 1. Berarti yang bagian sini menutupi bagian sini. Kemudian 2 ya, sebelah sini menutupi yang bagian sebelah sini. Kemudian 3, sebelah sini menutupi bagian yang sebelah sini. Nah, hanya ada 3 cara kita bisa melipat bangun datar segi 3 sama sisi. Jadi dikatakan segi 3 sama sisi memiliki 3 sumbu simetri. Kemudian segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan memiliki 6 cara ya. Kita memiliki 6 cara untuk melipat segi 6 beraturan agar saling menutupi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi dikatakan segi 6 ini memiliki 6 sumbu simetri. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 ya. Kemudian bangun datar yang tidak simetris adalah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri. Nah, berikut adalah contoh bangun datar yang tidak simetris. Segi 3 siku-siku. Segi 3 siku-siku merupakan contoh bangun datar yang tidak simetris karena tidak bisa dilipat. Nah, maksudnya tidak bisa dilipat, kalau kita lipat ya, bagian yang satu tidak menutupi bagian yang lainnya. Dengan kata lain, segi 3 siku-siku tidak memiliki sumbu simetri atau merupakan contoh bangun datar yang tidak simetris. Kemudian jajar genjang. Nah, jajar genjang juga tidak memiliki sumbu simetri ya. Kemudian trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku juga tidak memiliki sumbu simetri. Jadi merupakan contoh bangun datar yang tidak simetris. Kita lanjut ke pencerminan. Pencerminan bangun datar. Ketika bercermin, kamu akan melihat bahwa bayanganmu akan sama tinggi dengan tubuhmu. Jarakmu ke cermin juga akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin. Hal tersebut dinamakan dengan pencerminan. Pada pencerminan bangun datar, sumbu simetri dapat dianggap sebagai cermin. Nah, perhatikan contoh pencerminan trapesium ABCD berikut ini. Kita akan gambar ya. Ini sebagai cerminnya ya. Jadi cermin ini bisa dikatakan dengan sumbu simetrinya ya, atau garis lipatannya. Nah, ini adalah trapesium ABCD. Cara untuk menentukan bayangannya adalah kita perhatikan ya. Ini cerminnya atau sumbu simetrinya. Kita perhatikan ini lompat berapa kotak? 1, 2. Nah, untuk menentukan bayangan B, kita lompat dari cermin itu 2 kotak. 1, 2. Berarti berada di titik sini ya. Ini bayangan B berada di sini. Kemudian kita akan menentukan bayangan A. Bayangan A kita hitung dari cermin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
berarti bayangan A berada di sini. Kemudian kita akan menentukan bayangan C ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti bayangan C berada di sini. Kemudian bayangan D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bayangan D berada di sini. Nah, tinggal kita tarik garisnya, kita buat garisnya ya. Kita buat garisnya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi bayangan trapesium ABCD. Jadi hasil pencerminan dari trapesium ABCD, nah ini adalah hasil pencerminannya. Kita perhatikan bayangan trapesium ABCD adalah trapesium A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini maksudnya adalah bayangan A, bayangan B, bayangan C, bayangan D ya. Tinggi dan ukuran trapesium ABCD sama dengan bayangannya. Nah, kita perhatikan tingginya 1, 2, 3, 4 kotak. Sama ya, bayangannya juga tingginya 4 kotak. Kemudian jarak setiap titik pada trapesium ABCD ke cermin sama dengan jarak setiap titik pada trapesium pada bayangan trapesium ABCD ke cermin. Seperti tadi udah kita hitung ya. Bayangan B berapa kotak, bayangan A berapa kotak dari cermin ya. Nah, itu contohnya. Jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak bayangan A ke cermin ya. Bayangan A-nya di sini ke cermin itu sama, yaitu 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bayangannya juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berdasarkan contoh dapat diketahui sifat-sifat pencerminan ya sebagai berikut. Yang pertama, jarak benda terhadap cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Kemudian yang ketiga, besar benda sama dengan besar bayangan. Yang keempat, posisi benda dan bayangan berlawanan arah. Nah, anak-anak coba anak-anak bercermin ya. Nah, kita perhatikan posisi kita. Kalau kita angkat tangan kiri kita, maka pada cermin yang diangkat adalah tangan kanan. Nah, itu namanya adalah posisi benda dan bayangan berlawanan arah. Selanjutnya adalah simetri putar. Simetri putar pada bangun datar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar, sehingga tepat menempati bingkainya. Kita perhatikan contoh simetri putar pada persegi berikut. Ini ada persegi A, B, C, D. Nah, kita akan putar ya, persegi A, B, C, D. Ada berapa kali bisa diputar sehingga menempati bingkainya kembali. Nah, kita putar ya. Nah, kita perhatikan berdasarkan putaran tadi. Saya ulangi ya. Nah, A menempati B, B menempati C, dan C menempati D, D menempati A ya. Nah, hasil putarannya adalah seperti ini. Nah, ini diputar 90 derajat ya. Kemudian dari A, B, C, D, nah kita akan putar 90 derajat lagi. Nah, kalau dari posisi awal berarti putarnya adalah 180 derajat. Maka D akan menempati A menempati B, B menempati C, dan C menempati D ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini setelah diputar 180 derajat. Kemudian kita akan putar lagi 90 derajat ya. Kalau dari posisi awal berarti kita putarnya adalah 270 derajat. Maka C akan menempati D, D menempati A menempati B, dan B menempati C. Nah, ini adalah hasil putarannya. Ini setelah diputar 270 derajat. Kemudian dari B, C, D, A, hasil putaran ini kita akan putar 90 derajat lagi. Berarti kalau dari posisi awal berarti putarannya adalah 360 derajat. Maka B akan menempati C, C menempati D, ya, D menempati A, dan A menempati B. Posisinya kembali ke posisi awal. Nah, ini setelah diputar 360 derajat, jadi satu putaran penuh. Posisinya sudah kembali ke posisi awal ya. Jadi, persegi dapat menempati bingkainya sebanyak 4 kali jika diputar satu putaran penuh.
Pada putaran keempat, di putaran keempat, persegi ABCD kembali ke posisi semula. Jadi, persegi memiliki simetri putar tingkat 4. Maksudnya simetri putar tingkat 4 adalah persegi ini bisa diputar sebanyak 4 kali. Nah, pada keempat kalinya itu menempati kembali ke posisi awal. Dan gambar-gambar berikut. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Nah, ketiga sisinya sama panjang ya. Segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3. Artinya, segitiga sama sisi ini bisa diputar sebanyak 3 kali. Nah, pada putaran ketiga, segitiga sama sisi ini kembali ke posisi awal. Kemudian, persegi panjang. Persegi panjang memiliki simetri putar tingkat 2. Artinya, persegi panjang ini hanya bisa diputar sebanyak 2 kali agar kembali ke posisi awal. Dan yang ketiga, belah ketupat. Belah ketupat juga memiliki simetri putar tingkat 2. Artinya hanya bisa diputar 2 kali ya, sehingga menempati posisi atau kembali lagi ke posisi awal. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang juga memiliki simetri putar tingkat 2. Artinya juga sama ya, bahwa jajar genjang itu akan menempati posisi awal setelah diputar 2 kali. Nah, kesimpulannya, banyaknya pola semula yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!